Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tentu hanya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim melalui kegiatan mulia kita ini,
kajian tafsir Al-Qurtubi. Para hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ayat 211 sampai dengan 213 surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-211 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyalah Bani Israel, berapa banyak kami berikan kepada mereka ayat penjelasan. Dan siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang mereka. Baik kelebihan-kelebihan yang mereka miliki maupun kebejatan-kebejatan, kedurhakaan-kedurhakaan yang mereka lakukan. Allah menjelaskan kepada mereka keadaan mereka bahwa mereka itu punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan manusia yang lain. Mereka cerdas, mereka tekun. Banyak nabi dan rasul diangkat dari kalangan mereka. Tetapi itu yang menyebabkan mereka ini menjadi sombong. Mereka mengaku bahwa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kecintaannya Allah. Nabi yang Allah kirimkan kepada mereka untuk lebih memperbaiki mereka, di antaranya ada nabi yang mereka bunuh dan ada nabi yang mereka dustai. Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Merekalah yang merubah akidah yang dibawa oleh para nabi mereka. Tadinya mereka, para nabi itu mewasiatkan kepada anak keturunannya bahwa hendaknya mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah hendaknya mereka berislam. Itu pula yang diungkapkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ya'qub alaihissalam akan meninggal dunia. Beliau mengumpulkan anak-anaknya sambil berkata, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sesudah saya meninggal nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dengan mantap anak-anak Nabi Ya'qub yang 12 orang itu mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Tuhan yang esa. Dan mereka menutup pernyataan mereka itu
wa nahnu lahu muslimun. Kami berserah diri kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan yang esa itu. Tetapi demikianlah peralihan generasi. Di kemudian hari mereka merubah akidah mereka, menamakan agama mereka dengan Yahudi. Berdasarkan dari anak tertua dari Nabiullah Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Yahuda ini di samping dia anak tertua, dia juga mempunyai keturunan yang lebih banyak dibanding dengan saudaranya yang lain. Sehingga nama Yahuda lah yang diambil, dilekatkan, dan mereka menamakan milah mereka dengan Yahudi. Kebejatan mereka masih berlanjut. Tetapi Allah menghinakan mereka sebagaimana perlakuan dan dampak dari perlakuan yang mereka alami. Ya. Mereka, orang-orang Yahudi ini, diperbudak oleh Fir'aun, laknatullah. Kemudian Allah mengirimkan Nabi Musa, dan mereka semua dibebaskan dari perbudakan setelah melalui beberapa peristiwa-peristiwa. Di kemudian hari, mereka membuat lagi sebuah nama dan dilekatkan pada keyakinan mereka, yaitu Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nusranah, dan Nusranah ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Baik Nabi Musa maupun Nabi Isa tidak pernah menamakan dakwah mereka, keyakinan mereka dengan Yahudi maupun Nasrani. Mereka sendirilah yang mengada-adakan kedua nama tadi itu. Bani Israel berulang-ulang kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di ayat yang ke-211 ini kembali Allah menyatakan, Sal Bani Israel, tanyalah Bani Israel itu, kam atainahum min ayatim bayyinah, berapa sering, berapa banyak kami telah berikan kepada mereka ayat penjelasan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini didahului dengan kam, berapa banyak, kemudian diakhiri dengan ayatim bayyinah dalam bentuk mufrad, ayatim bayyinah. Artinya bahwa setiap peristiwa sudah Allah berikan penjelasan-penjelasannya. Karena saking banyaknya peristiwa itu, yang disertai pula dengan semakin banyaknya penjelasan-penjelasan yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka kebanyakan mendurhakai penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, "Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ja'athu min ba'di ma ja'athu." Siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepada mereka, tentang nikmat Allah ini, qala At-Tabari berkata, Imam Tabari bahwa yang dimaksud dengan nikmat Allah adalah al-Islam, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengganti penyerahan diri yang senantiasa dipesan-pesankan oleh nenek moyang mereka terdahulu dari para nabi dan rasul itu. Mereka ganti dengan penamaan-penamaan yang mereka sendiri menamakannya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat keras.
mengganti akidah, mengganti syariah, maka itu artinya pula menyeret mereka kepada kesesatan, kezaliman. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-212, Allah menyatakan, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiasi untuk orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka membanggakan diri, menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw. Tetapi orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumal qiyamah. Maka kemuliaan mereka berada di atas mereka, melebihi mereka pada hari kiamat nanti. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Tentang dunia banyak dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini yang mesti kita perhatikan dengan baik. Penjelasan Allah tentang dunia sehingga kita tidak menjadi tertipu dengan persoalan dunia tadi itu. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Bahwasanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah permainan, senda gurau, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan saling membangga-banggakan diri di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyakan, berlomba berbanyak-banyakan dalam persoalan harta dan anak-anak. Ini penjelasan Allah tentang dunia. Kemudian di penghujung ayat itu Allah menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Ini juga diulang oleh Allah dalam beberapa ayat yang lain. Dalam surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Tapi Allah nyatakan, walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Lantas Allah kunci, tutup di surah Al-An'am ayat 32 ini, afala ta'qilun. Mana letaknya akalmu? Mana letaknya akalmu itu artinya, mengapa kalian mau tertipu dengan dunia dan mengabaikan kesenangan yang abadi, yang lebih baik? Jemaah yang dirahmati Allah. Persoalan al-fadl, hal yang utama dan yang lebih baik, meskipun ini masuk dalam bingkai dunia, tetapi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, yang dia cari adalah yang lebih baik tadi, yang lebih afdal. Itulah sebabnya beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, Allah memerintahkan untuk mencari yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih bagus.
Misalnya di surah Al-Jumu'ah Allah nyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian, cari hal-hal yang utama. Allah tidak menyebutkan dunia, tidak. Meskipun dunia ini tentu lebih umum penjelasan, universal. Tetapi Allah sengaja memakai kata fadla, yang lebih utama. Dengan kata afdal, fadlan itu, maka dalam mencari hal yang utama itu, tentu tidak mengabaikan orang yang bertakwa terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala diindahkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian, Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Allah tidak pernah melarang kita jadi pejabat. Tetapi untuk mencari kekayaan, untuk mencari jabatan, cara yang ditempuh harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan fadla. Wabtaghu min fadlillah. Cari hal yang utama yang Allah sudah siapkan. Wadhkurullaha katsira. Sering-seringlah, banyak-banyaklah kalian menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Sebab dengan banyak mengingat Allah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Jangan tertipu dengan dunia. Di penghujung akhir surah Al-Fatah, Allah juga menjelaskan bahwa umat Muhammad itu senantiasa mencari hal-hal yang utama yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersamanya yang menjadi pengikutnya beliau. Cirinya, satu, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bukan berarti keras. Tegas di antara penafsirannya adalah di surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Ini halal, ini yang saya ambil. Yang haram, kita tetap menolaknya meskipun itu menggiurkan. Tetapi haram tetap harus kita dengan kebesaran hati kita tampik dan kita tolak. Seluruh ajakan-ajakan kekafiran tidak ada pembolehan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan orang yang bertakwa. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar. Keras, tegas terhadap kekafiran. Yang kedua, ciri yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang antar sesama muslim. Saling kasih sayang ini dijelaskan dengan indah oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim. Engkau melihat orang-orang yang beriman itu dalam hal kasih, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Kal jasadil wahid. Seperti tubuh yang satu. Jika ada salah satu dari anggota tubuh itu yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain ikut tenggang rasa, merasakan derita yang sakit itu. Bahkan dia tidak tidur karena demam. Jemaah yang di Allah. Kalau ada orang yang sakit gigi, gara-gara gigi, sebuah gigi yang sakit itu,
maka seluruh tubuh ini akan merasakan derita yang disebabkan hanya karena gigi yang sakit. Tidur tak nyenyak, perasaan tak enak. Kalau kurang-kurang iman, kita selalu berburuk sangka kepada orang lain. Ada orang tersenyum bahagia, lantas kita merasa bahwa dia tersenyum gara-gara keadaan kita yang sakit gigi. Buruk sangka terjadi karena kurang iman. Inilah hebatnya perumpamaan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang beriman itu, persaudaraan orang beriman antara satu dengan yang lainnya. Ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua, umat pengikut Rasulullah SAW. Ciri yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu senantiasa ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Ibadahnya terpelihara. Ibadahnya berusaha untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sepanjang perjalanan umurnya. Tarahum ruk'an sujada. Dunia tidak mempengaruhi, tidak mengabaikan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mencari hal yang utama, tapi ketika terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka sesegera dia menuju panggilan Allah karena dia yakin bahwa yang dia cari, yang dia kejar adalah punyanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah berada di atas segala-galanya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri yang keempat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat di wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Tanda sujud itu artinya bahwa tanda ketundukannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud orang yang beriman itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang mulia ini, wajah ini ditundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada sesama makhluk. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya. Dihiasi untuk orang kafir ini kehidupan dunia. Jadi kalau orang kafir itu betul-betul menghabiskan segala potensi yang dimilikinya untuk meraih dan menggapai dunia, memang seperti itulah. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman menganggap bahwa dunia itu, meyakini bahwa dunia itu tipu daya. Karenanya di ayat yang lain, misalnya di surah At-Taubah ayat 55 dan juga di ayat yang ke-86, Allah mengingatkan orang yang beriman. Allah nyatakan, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Hai orang yang beriman, jangan kalian tertakjub-takjub, terperangah, terpesona dengan pertambahan harta dan perbaikan anak-anak mereka. Jangan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah sengaja menambah hartanya supaya bertambah juga azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan jiwa mereka senantiasa bergejolak, senantiasa gelisah disebabkan karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi jamaah yang nanti Allah, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab rahimahullah, orang yang beriman itu dunia berada dalam genggamannya.
Bukan dia yang digenggam oleh dunia. Mereka yang digenggam oleh dunia, mereka lah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu menyombongkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Kesombongan mereka, kesombongan disebabkan karena mereka memiliki dunia. Mereka menyombongkan diri. Mereka yang terkaya, mereka lah yang paling berkuasa. Tapi ketahuilah bahwa seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Taubah itu, ya, mereka bertambah harta, bertambah azabnya, bertambah kegelisahan mereka. Jadi kesombongan yang mereka nampakkan itu adalah kesombongan yang semu. Kita jangan juga tertipu dengan penampilan mereka. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang yang bertakwa itu, derajat mereka, kemuliaan mereka itu berada di atas orang-orang kafir tadi. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin besar, semakin tinggi kemuliaan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjaminkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Untuk menjadi yang paling bertakwa jamaah sekalian, tentu hal yang harus kita hidupkan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan. Dan tentu yang menjadi hakimnya, wasitnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap orang yang bertakwa tidak dibenarkan mengakui dirinya bahwa dia bertakwa, lebih bertakwa dibanding dengan saudaranya yang lain. Ini ujub. Ini juga bisa masuk dalam persoalan riya. Jadi orang yang bertakwa itu dia hanya berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitas pengabdiannya kepada Allah. Semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan penghargaan dunia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih pun juga tidak. Benar-benar ini kami lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung ayat 212 ini, Allah menutup dengan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Allah Maha Kaya. Jadi jamaah sekalian, nanti Allah ayat juga ini mengingatkan kita tak usah mengemis-ngemis minta belas kasihan kepada si kafir karena dia punya kelebihan. Jangan memilih si kafir menjadi pemimpin karena mengharapkan ada kemuliaan di situ. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu seluruhnya punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang maha punya. Allah yang memiliki segala-galanya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di ayat yang lain Allah mengingatkan kita. Allah nyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dari permasalahan yang dia temukan dalam kehidupannya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki tanpa dia duga-duga dari mana datangnya rezeki itu. Ini juga mengingatkan kepada kita
kepada saudara-saudara kita, wahai saudara-saudaraku, kalau kita semua, kalau antum semua sudah selesai melakukan salat, sudah selesai melakukan salat fardu, maka bersabarlah sejenak untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sejenak. Jangan antum langsung meninggalkan tempat dengan tujuan, dengan keinginan untuk mencari rezekinya Allah. Duduklah sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menjaminkan fadhkuruni adzkurukum? Berzikir kepadaku, ingat kepadaku, kata Allah, maka aku pun juga akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Syukuri nikmatku, bersyukur kepadaku, jangan kalian ingkar. Wahai saudara-saudaraku, rezeki yang berusaha untuk kita capai, untuk kita raih itu sebenarnya tidak cukup. Masih banyak hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Tak ada gunanya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kalau Allah tidak memberikan ketenangan pada diri kita. Tenang pada diri kita itu, ketenangan hati, tentu ada letaknya pada zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati ini jadi tenang. Sudah banyak yang kita lihat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang punya harta banyak, orang-orang yang tinggi pangkatnya, tapi diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa menikmati melimpahnya hartanya itu, melimpahnya, tingginya kedudukannya. Kita butuh ketenangan, kita butuh keamanan, kita butuh kenyamanan. Semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi, jangan kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah disebabkan karena kita mencari asiknya kita, mencari seriusnya kita, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita cari, sementara yang memiliki dunia tidak kita ingat-ingat, kita tidak berhubungan dengan baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-213 Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ini dahulu kala satu umat. Faba'athallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi. Mubasyirina wa munzirin. Para nabi ini tugas mereka, misi mereka adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan-peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah menurunkan kepada mereka para nabi ini Alkitab, pedoman hidup, guna menjadi pelajaran, pedoman bagi manusia. Sebab ajaran Allah ini bukan hanya untuk para nabi, manusia yang lain pun juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah yang namanya manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kehendak Allah. Supaya manusia ini tidak mudah lupa, maka perintah Allah itu termaktub di dalam Alkitab. Penjelasan-penjelasan Allah termaktub di dalam Alkitab, suhuf. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Kalau terjadi perselisihan di antara kita, maka perselisihan yang terjadi itu hendaknya dikembalikan kepada Quran dan hadis, kepada Alkitab. Itu yang Allah nyatakan dalam ayat yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih faham, berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan hal yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya.
Kembalikan kepada Quran dan hadis. Jangan hal yang diperselisihkan itu kalian berpijak kepada pendapat otak kita masing-masing dengan perasaan masing-masing, maka tidak akan ketemu dengan kebenaran yang hakiki. Inilah kelemahan kita yang terbesar, kaum muslimin. Berbeda pendapat sebuah keniscayaan karena kita beda otak, beda pikiran. Maka beda pendapat bisa saja terjadi. Tetapi tentu berbeda pendapat ini akan melahirkan kemaslahatan kalau kita kembali yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah nyatakan, memberitahukan kepada kita, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhul bayyinati baghyam bainahum. Dan tiadalah mereka berselisih tentang Alkitab itu melainkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab itu. Kemudian karena disebabkan iri di antara mereka, sehingga terjadilah perselisihan yang tak berkesudahan. Bahkan semakin parah, semakin dahsyat perselisihan itu. Mengantar kepada peperangan, pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fih. Maka Allah memberi hidayah orang-orang yang beriman itu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Minal haqqi bi'idnih. Hidayah itu yaitu mereka orang yang beriman itu senantiasa berusaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah siapa yang dikehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak terjadi perselisihan intern sesama umat Islam. Dan di antaranya ada perselisihan yang tidak bisa terselesaikan. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka tidak berusaha, mereka yang berselisih ini tidak berusaha untuk kembali kepada Quran dan hadis. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa penjelasan dari ulama-ulama kita mengenai ayat ini. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia dahulu adalah umat yang satu. Dijelaskan, ai ala dinin wahid. Umat yang terdahulu itu berada dalam satu agama, yaitu agama penyerahan diri kepada Allah yang disebut dengan Islam. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan kanan nasu ummatan wahidah, al-muradu bin nas, yang dimaksud dengan an-nas, yakni Banu Adam, anak cucu Adam. Hina akhrajahumullahu nasaman min zahri Adam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka anak cucu Adam dari rahimnya keturunan dari Adam. Fa'aqarru lahu bil wahdaniyah. Lantas ditetapkan bagi mereka itu al-wahdaniyah. Yaitu mereka menetapkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ditetapkan sebagai saudara yang satu berasal dari ayah dan ibu yang sama. Sedangkan qala Ibnu Abbas wa Qatadah, Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, al-muradu bin nas, yang dimaksud dengan an-nas, kana an-nasu ummatan wahidah. Maka yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah al-qurunul lati kanat baina Adam wa Nuh, yaitu masa-masa abad antara Adam dan Nuh. Mulai dari Nabi Adam sampai Nuh, ini mereka semua belum terjadi perselisihan. Dan jarak antara Adam dan Nuh itu adalah 10.
yaitu 10 abad. Ya. Kanu ala dinil haq, mereka berada dalam agama yang benar. Ya. Hatta ikhtalafu, sampai setelah itu maka terjadilah perselisihan. Ya. Umatnya Nabi Nuh sudah enggan mengikuti ajakan Nabi mereka, Nabi Nuh. Sehingga dengan berbagai macam metode dakwah yang dijalankan oleh Nuh, mereka semua menolak dengan cara yang keras. Sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan lagi kamu tinggalkan keturunan, satu orang pun juga keturunan orang-orang kafir itu, ya Allah. Doa Nabi Nuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengirimkan bencana banjir besar. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Diajak orang-orang yang beriman untuk naik ke atasnya. Sebab yang tidak mau naik di atas perahu itu, merekalah yang bakal tenggelam. Dan termasuk yang tenggelam, jemaah sekalian, adalah salah seorang anak dari Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajakan ayahnya. Ketika anak ini sudah timbul tenggelam di telan air, ya, kemudian dia pada kali yang terakhir tak nampak lagi, Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa ya Rabb, innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu keluargaku, ya Allah, dan sesungguhnya janjimu itu adalah kebenaran. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nyatakan, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia adalah orang yang tidak beramal saleh. Ayat ini juga menegaskan bahwa perbedaan akidah itu memutuskan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Ada seorang ayah muslim tapi anaknya murtad, maka anak ini memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ayah. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan-penjelasan yang lain yang bagus untuk dikemukakan karena ini menambah khazanah pengetahuan kita. Qala Ibnu Abi Khaythamah, berkata Ibnu Abi Khaythamah, "Mundu khalaqallahu Adam alaihi salam ila an ba'atha Muhammadan," semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jaraknya 5,000 sanah wa 800 sanah. Jaraknya antara penciptaan Adam sampai diutusnya Rasulullah Muhammad itu 5.800 tahun lebih. Waqila aktsaru min dzalik. Tapi ada pendapat mengatakan itu malah lebih daripada itu. Wa kana bainahu wa baina Nuh 1000 sanah wa 200 sanah. Dan jarak Rasulullah dengan Nabi Nuh, jaraknya Rasulullah dengan Nabi Nuh itu 1.200 tahun. Wa asha Adam 960 sanah. Umur Nabi Adam itu hidup berumur 960 tahun. Wa kana an-nasu fi zamanihi ahlu millatin wahidah. Dan manusia pada zaman Nabi Adam, ahlu millatin wahidah. Mereka berada dalam satu millah, satu agama. Tak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Mutamassikina bid-din. Mereka semua berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun faba'athallahu nabiyyina, Allah mengutus para nabi, dijelaskan bahwa jumlah para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah SAW, yaitu mi'atun wa arba'ah wa ishruna alfa, 124.000 orang jumlah nabi dan rasul. 124.000 jumlah nabi dan rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya sebagian kecil, sebagian sedikit, dan yang kebanyakan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Adapun penjelasan Allah yang menyatakan wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tiadalah manusia itu berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka Alkitab. Sudah ada Alkitab. Sudah ada penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena saling iri antara mereka sehingga ajaran Allah ini diabaikan. Adanya iri di antara mereka. Sekelompok dari ulama menyatakan makna al-ayah annal umamah kadzdzaba ba'duhum kitaba ba'din. Makna ayat itu bahwa sebagian dari umat ini mendustakan kitab mereka. Jadi umat A mendustakan kitabnya umat B. Al-Quran didustakan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Sehingga terjadi perselisihan. Kitab Injil didustakan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala hadal mu'minina lil haqqi fi makhtalafa fihi ahlil kitabain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah orang-orang yang beriman. Hidayah kebenaran terhadap yang diperselisihkan oleh ahli dua kitab. Ahli dua kitab itu yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berdua ini tidak suka terhadap Al-Quran, berusaha untuk membengkok dan membelokkan juga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara akidahnya orang-orang yang beriman. Karena mereka orang yang beriman itu senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri Allah nyatakan, Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Karenanya, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin lurus di dalam menjalankan agama Allah, syariat Allah, maka tentu tak ada pilihan kecuali hanya tetap harus menjalankan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita lepas dari Quran dan sunnah, maka itu artinya bahwa di dalam bersyariat kita akan melakukan hal yang menyimpang dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pula dinyatakan oleh Allah dengan tegas dan dibacakan oleh Rasulullah di depan para sahabat. Rasulullah pernah mengambil sepotong ranting. Kemudian dia menggaris dengan garis yang lurus di atas tanah, di atas pasir. Kemudian setelah itu beliau menggaris pula garis-garis yang bercabang. Dan Rasulullah membacakan ayat, Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Quran inilah yang lurus. Fattabi'uh, ikuti dia. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan kita beragama sesuai dengan perasaan. Tidak dibenarkan
Kita beragama sesuai dengan pola fikir kita. Perasaan dan pikiran kita ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah nyatakan, maka orang yang beriman itu dengan tegas juga menyambut sambil berkata, sami'na wa ata'na. Wa ma qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tak ada ucapan orang yang beriman itu ketika diajak untuk kembali kepada Allah. Mereka hanya berkata, ya Allah kami dengarkan. Kami taati ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari. Allah masih memberi kita bentangan nikmat. Allah masih beri kita bentangan umur, kesempatan, kesehatan. Dengan bentangan umur, kesempatan dan kesehatan ini. Mari kita semakin memperbaiki kualitas kita, kualitas akidah kita, kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita. Dan setelah itu, mari kita sayangi keluarga kita. Karena ini juga diperintahkan oleh Allah. Kita perbaiki kualitas keluarga kita semua. Masing-masing kita. Kalau masing-masing kita serempak melakukan gerakan yang sama, maka tanpa kita sadari, ada kekompakan keluarga-keluarga orang yang beriman ini untuk mereka sama-sama berusaha memperbaiki diri, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.